Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang fikih muamalah. Nah, pengertian fikih secara etimologi mempunyai arti al-fahmu, yaitu paham. Sedangkan secara definitif, fikih berarti ilmu tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah yang digali dan ditemukan dalil-dalil yang tafsili. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Profesor Dr. Satria Effendi MZen, fikih yaitu pengetahuan tentang hukum syara yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya. Nah, pada perkembangan selanjutnya, istilah fikih sering dirangkaikan dengan kata al-Islam, sehingga terangkai al-fikih al-Islami, yang sering diterjemahkan hukum Islam yang memiliki cakupan yang sangat luas. Nah, pada perkembangan selanjutnya, ulama fikih membagi beberapa bidang, salah satunya yaitu fikih muamalah. Nah, kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang semakna dengan kata mufa'alah. Nah, dalam pengetahuan yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam tukar-menukar harta. Dalam redaksi lain, ilmu fikih muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Nah, misalnya dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerjasama, dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa. Nah, kalau kata fikih dihubungkan dengan perkataan muamalah sehingga menjadi fikih muamalah, maka fikih muamalah adalah hukum-hukum syara yang bersifat praktis yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yang mengatur keperdataan seseorang dengan orang lain dalam hal perekonomian. Nah, diantaranya pinjam-minjam, sewa menyewa, kerjasama dagang, simpanan, barang atau uang, penemuan, pengupahan, rampasan perang, utang piutang, pungutan, warisan, wasiat, nafkah, barang titipan, dan pesanan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup fikih muamalah, yaitu muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban. Ruang lingkup fikih muamalah dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah al-muamalah al-madiyah, yaitu muamalah yang mengkaji objeknya, sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa muamalah al-madiyah adalah muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal, haram, dan syubhat untuk diperjualbelikan. Benda-benda yang memudaratkan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya. Syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam Islam tentang jual beli adalah sebagai berikut. Membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemboros. Tidak sah menjual barang yang tidak dapat diserah terimakan, contohnya menjual ikan dalam laut atau barang yang sedang dijadikan jaminan, sebab semua mengandung tipu daya. Milik sendiri ditinjau dari segi bendanya dapat dibedakan menjadi beberapa, yaitu jual beli benda yang kelihatan, yaitu jual beli yang pada waktu akad barangnya ada di hadapan penjual dan pembeli. Jual beli benda yang tidak ada, yaitu jual beli di mana barang yang diperjualbelikan tidak bisa dilihat. Ditinjau dari segi pelaku atau subjek jual beli, yaitu adalah dengan lisan, akad yang dilakukan dengan lisan atau perkataan, misalnya seorang mengatakan ingin membeli dan pembeli juga mengatakan ingin membeli. Selanjutnya, ditinjau dari segi hukumnya, jual beli dinyatakan sah atau tidak sah bergantung pada pemenuhan syarat dan rukun jual beli yang telah dijelaskan di atas, yaitu syahih dan ghairu syahih. Syahih yaitu adalah tidak terjadi kerusakan pada rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya. Nah,
Sedangkan yang ghairus syahih yaitu jual beli yang tidak dapat dibenarkan sama sekali oleh syarak, dan dinamakan juga jual beli batil atau jual beli yang disyariatkan dengan terpenuhi pokoknya, tidak sifatnya, dan ini dinamakan jual beli fasid. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Fatma Malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatma Malina akan menjelaskan atau melanjutkan penjelasan dari teman saya Diayu Sakawuni. Ruang lingkup dari fikih muamalah selanjutnya adalah jaminan dan tanggungan atau kafal dan teman, diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib terpenuhi terhadap orang lain dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih hutang. Sedangkan teman berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Kafalah misal pihak pertama menjamin atau menanggung hutang pihak kedua dan memberikan jaminan itu kepada pihak ketiga atas hutang dari pihak kedua. Sedangkan doma berarti menanggung hutang orang yang berhutang. Insyaallah lillahi ta'ala. Selanjutnya ada pemindahan hutang, hiwalah, berarti pengalihan atau pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seorang pihak pertama kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Saya lanjutkan, pemindahan hutang hiwalah itu mengalihkan atau memindahkan. Hiwalah berarti pengalihan penagih hutang dari orang yang berhutang kepada orang yang menanggung hutang. Seperti Ahmad meminjamkan uang 2.000 kepada Bobby ketika Bobby memiliki hutang kepada Dina. Seperti itu. Dan hikmahnya itu dapat meringankan beban saudara kita dan juga membuat seseorang yang punya hutang sedikit lega karena mungkin belum ada pembayaran yang dilakukan untuk membayar hutang tersebut. Selanjutnya adalah jatuh bangkrut atau taflis, adalah seseorang yang punya hutang dan seluruh kekayaannya telah habis atau bangkrut. Jatuh bangkrut bener sih. Selanjutnya perseroan atau perkongsian atau asyirkah dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan. Masing-masing pihak telah menanamkan modal dalam bentuk saham seperti dalam perusahaan. Berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut. Rukun syirkah secara besar ada 3. Yang pertama, dua belah pihak yang berakad atau akidani. Orang yang melakukan akad adalah memiliki kecakapan atau ahliyah melakukan tasyaruf atau pengelolaan harta. Yang kedua adalah objek akad yang disebut juga ma'qud alaihi, mencakup pekerjaan atau modal. Adapun syarat pekerjaan atau benda yang dikelola dalam syirkah harus halal dan diperbolehkan dalam agama, dan pengelolaannya dapat diwakilkan. Yang rukun ketiga adalah akad atau yang disebut dengan sighot. Selanjutnya, di ruang lingkup selanjutnya ada musaqah, muzaroah, dan muhabaroh. Musaqah adalah kerjasama antara pemilik kebun dan petani, di mana perkebunan itu diserahkan kepada petani untuk dikelola atau dipelihara, dan hasil dari perkebunan tersebut dibagi menjadi 2 persentase sesuai dengan akad sebelumnya. Sedangkan muzaroah maksudnya. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian di mana kerjasama antara petani dan pemilik lahan dan benihnya itu berasal dari petani atau penggarap. Sedang muhabaroh itu kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan dan penggarap atau petani, di mana benihnya tersebut berasal dari pemilik lahan. Fikih muamalah itu memiliki prinsip dasar, yaitu hukum asal dalam fikih muamalah adalah mubah atau boleh.
konsentrasi dalam fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalah ada diwujudkan atau direalisasikan untuk menjadi kemaslahatan umat. Selanjutnya, meninggalkan intervensi yang dilarang. Fikih muamalah itu memiliki prinsip dasar, yaitu hukum asal dalam fikih muamalah adalah mubah atau boleh. Konsentrasi dalam fikih muamalah untuk mewujudkan kemaslahatan. Fikih muamalah ada diwujudkan atau direalisasikan untuk menjadi kemaslahatan umat. Selanjutnya, meninggalkan intervensi yang dilarang. Selanjutnya, menghindari eksploitasi, lalu memberikan toleransi. Dan yang terakhir adalah tablik, sidik, fatonah, amanah sesuai sifat Rasulullah. Hal ini dalam konteks ini muamalah diajarkan atau disyariatkan atau dijelaskan itu agar terjadinya toleransi yang bagus antar sesama, dan juga terjadi setiap orang itu memiliki tablik, sidik, fatonah, amanah dalam bermuamalah. Ternyata fikih muamalah semuanya itu ada hikmahnya kan. Jadi fikih muamalah juga ada hikmahnya. Salah satunya adalah dapat menolong sesama, yaitu dalam fikih muamalah. Kenapa begitu? Dapat menolong sesama. Kenapa begitu? Karena seperti pada jual beli, penjual menolong pembeli untuk memberi pemasukan kepada kebutuhannya atau kepada pemasukan dalam kehidupannya. Dari pemasukan tersebut dapat digunakan oleh penjual untuk memenuhi kebutuhan yang lain. Dan sedangkan penjual menolong pembeli itu dalam memberi kebutuhan kepada pembeli. Itu penjual maksudnya menjual kebutuhan yang dibutuhkan oleh si pembeli tersebut. Jadi di antara keduanya selain dari bermuamalah memiliki hikmah dalam saling tolong menolong. Dan hal itu diperkuat dalam Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, tolong menolong kamu dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dalam Al-Quran ini sudah pasti bahwa manusia itu tidak diperbolehkan menjadi musuh dan saling tolong menolong dalam semua lapisan kehidupan, salah satunya dalam bermuamalah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan salah kata, kami mohon maaf. Semoga apa yang dijelaskan dapat memberi sedikit ilmu kepada teman-teman. Billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.